Baiklah Bapak dan Saudara semuanya, sambil menunggu persiapan, bahwa beliau adalah salah satu tamu yang pernah juga mengisi pada kesempatan pengajian hangat pagi ini beberapa saat yang lalu. Beliau adalah Dr. Robert Arjuna, FEAS, kelahiran dari Bagan Siapi-Api Riau 16 September 57, menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Medan 1984, kemudian juga menyelesaikan S2 Endokrinologi di Melbourne of University Australia tahun 1991, dan juga menuntaskan S3-nya di Universitas Airlangga Surabaya 2002. Insya Allah akan menyampaikan beberapa kaitan penting bermanfaat tentang informasi tentang kesehatan kita pada kesempatan siang ini. Silakan bisa disimak dengan baik. Nanti silakan pertanyaan seperti biasa bisa disajikan baik melalui tertulis maupun mikrofon yang tersedia di dekat Bapak dan Ibu Saudara. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Dokter. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu dari se-Nusantara. Salam merdeka. Saya ini memang sudah diterima, yang merasa diri sudah bersama-sama dengan keluarga MTA. Di mana-mana saya memberikan suatu ceramah, tidak sebesar begini, dan tidak sekompak begini. Saya senang sekali. Beliau itu sudah berkali-kali minta waktu saya untuk hadir bersama Bapak Ibu, tapi karena itu waktu yang saya sangat-sangat tidak bisa, akhirnya itu ini yang ketiga kali, dan kita pernah miss 2 tahun. Senang sekali, ini merupakan suatu hal yang mungkin tidak bisa dijumpai lagi yang di tempat lain. Kita lihat TV begitu cerah, tidak ada semutnya, mulus. Nah, Oke, jadi sebelum saya masukkan acara saya, itu tentu bahwa nanti saya minta Bapak-Bapak Ibu silakan mau tanya, monggo. Ya, ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Memang Pak Ustadz kita dan bersama krunya mempunyai pikiran bagaimana untuk mencerahkan suatu pikiran yang bagus, memberikan suatu ilmu yang bagus melalui pendekatan ini. Kalau tatap muka jauh lebih sempurna daripada kita dengar radio. Tentu akan kita lihat itu siapa namanya, Dr. Robert Arjuna. Akan sebelum kita bicarakan, pernahkah kamu dengar itu apa itu kolesterol? Benar, tentu pasti ya. Pasti kolesterol. Saya tanya sebelum itu kita ada. Kalau kita nasi babi dengan nasi padang, manakah lebih tinggi kolesterol? Nah, padang. Nah, kalau selama ini kan kita anggap itu bahwa nasi babi itu lebih banyak kolesterol, sebenarnya itu salah. Kemudian telur puyuh dengan telur holon yang kampung itu mana lebih bergizi? Apa? Telur puyuh kecil. Oke, sebelum kita langsung ini saya akan bicara dengan bahaya kolesterol itu bisa menyebabkan kematian dan di mana membuat kita mati. Padahal itu kolesterol itu adalah hal yang sangat gampang. Wah, pernah kan kita lihat kacang bebas kolesterol? Itu ada sesuatu yang tidak benar. Ya, semua kadang-kadang membuat kita jadi pusing dan kadang-kadang juga pasien juga pusing keliling. Oke, kita dengarkan, lihat video dulu, silakan. Nah, kita lihat dulu ini suatu pembuluh darah, ya, di mana dinding pembuluh darah ini awalnya masih bersih, ya, tidak ada terisi apa-apa. Kamu lihat ya, ini masih ini. Lama-lama karena kita makan lemak, lihat dulu yang kuning ini adalah lapisan lemak yang mula-mula sudah bentuk, ya. Lama-lama akan jadi membuat itu lubang. Ya, lubang dari pembuluh darah ini menjadi tertutup total. Nah, iya, kalau tutup total sampai habisnya game. Makanya untuk mencegah satu kesehatan kita harus tahu dari awalnya. Kalau mula-mula sudah mulai kecil itu tidak diobati, dianggap kepala sakit biasa, sakit kepala Panadol, ya dianggap biasa. Ya, kemudian tiba-tiba sampai setahun game. Kenapa? Sudah tutup. Ya kita mulai ini awalnya ya. Oke, yang second kedua. Nah, ini bagaimana terbentuknya plak atau kerak. Ya, kalau setelah lemak dengan plak, bahaya mana? Lemak atau plak?
kerak ya, ada yang bilang kerak, ada yang bilang plak, sama ya. Ya tentu yang lebih bahaya adalah plak. Lemak itu masih bisa diencerkan oleh kolesterol, tapi kalau sudah tentu plak, maka kadang kita dengar itu suatu operasi jantung, pakai kateter, pasang ring, ya dia tutup ini ya, kemudian ya ini bukan rekayasa, tapi ini sebuah hasil yang benar yang kita kejadian di dalam tubuh kita. Dia lama-lama terbentuk, akhirnya dinding itu akan menjadi makin lama makin sempit. Kalau dinding pembuluh darah sempit, efeknya banyak. Kalau sangkut di otak jadi stroke, sangkut di mata buta, sangkut di jantung gim, sangkut di ginjal cuci darah, sangkut di burung kakak tua keong, sangkut di kaki busuk. Ya, kita lihat ini. Ya berikutnya, ini salah satu contoh. Ya, kalau dia sangkut di pembuluh darah, apa yang terjadi? Ini pembuluh darah jantung ya. Jadi makanya kalau mulai sesak napas, mulai agak keringat dingin, rasanya dada tidak enak, atau tengah malam kita tidur, tiba-tiba bangun mau cari napas, hati-hati. Ini adalah satu tanda awal, kalau tidak kita segera cegah, tidak berobat, ya ini jadi masalah. Dan yang kita hadapi sekarang itu bukan karena berobat ke dokter, tapi berobat ke dukun. Atau berobat kata orang, ya kata orang minum ini paling bagus, tapi tak pernah dengar kata orang minum baygon bisa sehat. Jadi sebelumnya saya akan memberikan sebuah pandangan, baru kita akan masuk dengan materi. Ya, saya akan pelan-pelan bicara ya kepada Bapak Ibu. Ya, saya senang sekali mic-nya luar biasa bagus ya. Ini. Kalau bagaimana kalau sudah bentuk itu lemak bertumpuk, lemak dengan lemak itu lama-lama bertumpuk, maka dinding pembuluh darah akan tertutup. Ya tergantung mana ini. Kalau ada tutup sebelah kanan, maka lumpuh sebelah kiri. Ya terbalik kita lihat. Ini. Ya. Kalau bagi dokter jantung dia pasang ring. Ya. Ini jadi dinding itu akan bertumpuk. Makanya bisa timbul mati mendadak. Kenapa? Dinding itu dia punya ateroma atau satu kerak ini pecah. Sehingga pecah, kalau pecah itu akan yang kecil-kecil sangkut di pembuluh darah jantung, gim. Ya, kadang-kadang sangkut di otak, maka tidak perjalanan otak ya, stroke yang berdarah. Kita lihat lagi lanjut. Ya. Oke. Akan saya bahas ini sebuah topik, tahukah Anda kenapa kolesterol itu berbahaya? Sampai detik ini tidak ada orang bilang, tahukah Anda kenapa baygon itu bisa mati? Oke, kita lihat ini. Saya merasa sangat ya touch, ya sangat kekeluargaan. Dengan keberagaman, kita masing-masing beragam dari berbagai suku bangsa, dari berbagai suku agama, ya dengan keberagaman ini kita ada satu kebersamaan. Seperti Bapak Ibu ini kita sama-sama berada duduk sini, tidak ada membedakan siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang pandai, siapa yang bodoh. Dengan kebersamaan, keharmonisan, satu warna, hanya satu Indonesiaku. Tidak ada yang lain. Sekali lagi jangan cabik-cabik negara kita. Ya, ini belum lagi kita lihat slide mana? Dengan kekompakan. Dengan kekompakan dengan artian bahwa kita hati yang sama. Jangan hanya mulut kompak tapi belakangnya tusuk-tusukan. Dan itulah salah satu yang kita ciptakan suatu kesatuan dan persatuan bangsa. Jangan kita dibedah. Saya senang sekali bisa bersama ini keluarga Pak MTA bahwa tidak ada diboncengi oleh politik, ya kita netral. Kita akan lihat membantu. Anda bisa, kita bisa. Negara kita harus kita selamatkan. Ya, silakan next. Terima kasih Pak Ustadz mengundang saya untuk bicara di sini. Nah, kita bicara penyakit jantung koroner. Ya, sering kita dengar itu penyakit jantung, tapi disebut koroner. Koroner itu apa? Pembuluh darah. Kalau pembuluh darah jantung ya koroner. Jadi kalau pembuluh darah ini penting sekali kita lihat. Jantung letak di mana? Di otak. Ya di dada, di tengah-tengah ini ya, dada. Oke, jadi angka kejadian ketinggi ini paling tinggi. Tidak ada mengatakan orang kena jantung
ya bisa, kalau tidak diobati gim, ya. Angka ginjalnya sangat tinggi, dan yang berhubungan dengan kolesterol tinggi. Kalau kolesterol tinggi maka akan menyebabkan jantung sumbat. Sehingga kalau jantung sumbat maka timbul sesak napas. Ya, kita lihat dulu sini bahwa ini penyebab utama daripada sesak jantung adalah 40% ya akibat karena kolesterol. Yang lain, ya faktor yang lain sekali. Kemudian 80% meninggal mendadak. Kenapa? Karena awalnya tidak merasa ada gejala, ya dibiarkan ini, dan 50% tanpa gejala. Umumnya lebih banyak ada penyakit jantung tanpa gejala. Tidak ada gejala, dianggapnya masuk angin, suruh istri korek-korek sini, korek sana, dikerek-kerek. Ya, ini penting sekali. Kalau misalnya ada gejala ini, kita segera langsung cari dokter. Ya, kita lihat dulu next. Saya punya, jantung letak mana? Letak di rongga dada sebelah sedikit arah ke sebelah kiri. Jadi di sebelah jantung arah sebelah kiri, ya. Tidak ada jantung arah ke sebelah kanan. Ini sesuatu kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Tidak orang jantung letak di otak atau di pantat, ya. Jadi di mana letak Tuhan di mana? Itulah kekuasaan Tuhan. Kita next. Ya, oke. Jangan cepat, balik lagi sebentar. Fungsi utama jantung untuk memompa, ya. Jantung fungsi memompa. Kalau pompanya berhenti apa? Mateo, ya. Jadi penyakit jantung itu adalah gangguan penyakit yang mempengaruhi proses pembombaan darah dan proses lain di jantung. Kalau itu mengganggu dengan fungsi ini, makanya itu sangat menjantung dengan nyawa. Kalau pompanya itu berhenti, gim. Ada yang kita lihat, ada anak-anak kecil baru lahir dengan jantung bawaan. Artinya klep jantung tidak tutup. Misalnya waktu ibu melahirkan anak, waktu dia hamil, makan obat yang apa, atau kena penyakit campak dan sebagainya, sehingga nanti anaknya, babynya, itu klep jantung tidak tutup. Akhirnya dia itu, jantung itu geraknya tidak seimbang, juga sesak, ya macam-macam. Jadi itu satu penyakit itu luar biasa. Kita lihat sebelumnya. Di mana di dalam tubuh kita ada pembuluh darah arteri. Kalau nanti saya bicara arteri berarti pembuluh darah yang darah keluar dari apa? Jantung. Ya. Kemudian yang disebut dengan vena itu adalah yang tipis, yang sering kita lihat di sini, yang kita lihat di sini adalah vena. Kalau di sini nampak ini vena. Arteri itu lebih dalam, ya, supaya tahu semua. Next. Penyakit kardiovaskular, ya. Kardio itu jantung. Jadi nanti di desa-desa kita penyakit kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular pembuluh darah. Ya, ini sudah diinisialkan secara nasional, ya. Kemudian ada suatu berhubungan dengan kelainan jantung dan pembuluh darah. Ya, termasuk penyakit jantung koroner, ya. Oke. Jadi masalah yang berhubungan dengan pembuluh darah, satu jantung, kedua stroke. Ya, kedua stroke, dan ketiga adalah gangguan pembuluh darah tepi. Pernahkah kamu lihat kaki busuk warna hitam sekali? Ini juga menyangkut pembuluh darah. Bagi perokok berat, orang kita katakanlah sehari 3 bungkus, 4 bungkus mulai sejak kecil, setelah tua pembuluh darah jantung itu, pembuluh darah kaki itu jadi hitam, ya. Hitam sekali. Kalau orang dari kampung dibilang kena santet, ya. Jadi tak ada istilah santet tidak. Ini karena apa? Gangguan daripada pembuluh darah yang akibat tingkah laku Anda salah, misal merokok dan sebagainya. The next. Penyebab penyakit jantung banyak faktor. Banyak sekali faktornya. Bukan karena darah tinggi, bukan karena akibat kegemukan, bukan, tapi banyak faktor. Yang kita hari ini akan bicara dengan masalah adalah tentang apa? Kolesterol. Next. Ini loh, tolong ingat ya, sebelum kalian pulang ke rumah, ini ingat aja, sebuah pesan dari kami adalah bahwa 5 utama penyebab penyakit jantung. 1, kita mulai dari belakang, perokok berat, hati-hatilah. Ya, kalau mulai hari ini 1 hari 4 bungkus, kemudian jadi 3 bungkus, jadi 2 bungkus. Saya kadang-kadang kita lihat iklan itu sangat lucu. Ya, iklan begitu hebat, di bawahnya
merokok bisa menyebabkan ini bayi janin ini sangat kontroversial. Ini ada suatu iklan yang tidak benar. Kita lihat dulu, ya. Kedua, gemuk, ya, orang gemuk, ya, mempunyai tendensi atau khas bisa menyebabkan penyakit jantung, kemudian diabetes. Ya, ini sakit gula, ya, atau yang kita sebut dengan kencing manis. Kemudian lemak darah termasuk kolesterol, triglycerid, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi adalah hipertensi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pulang rumah nanti kalau bicara soal penyakit jantung, penyebab penyakit ada 5. 1, karena perokok berat. 2, karena gemuk. 3, karena diabetes. 4, karena lemak darah. Ya. 5, karena hipertensi. Ya, ingat ada 5. Jadi bagi perokok mulailah hari ini sadar diri. Bagi orang gemuk ya dikurusi. Kemudian bagi diabetes ya cari dokter. Ya, kemudian ada orang kolesterol tinggi ya jaga mulut, jamu. Kemudian bagi yang hipertensi juga cari dokter. Yang next. Di mana letak plak yang lebih sering sangkut? Kalau plak sangkut di otak jadi apa? Stroke. Kalau sangkut di mata? Buta. Sangkut di jantung? Gim. Sangkut di burung kakatua? Keong. Sangkut di kaki? Busuk, ya. Jadi kita bahasa awam aja. Jadi hati-hati. Kalau plak itu sangkut, itu kadang-kadang tanpa gejala. Ya, tanpa gejala. Jadi plak sangkut ini. Kemarin saya pulang ke Medan dalam rangka reuni Fakultas Kedokteran WISU. Saya dibesarkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi saya dibesarkan di kalangan Islam ini, bahwa teman-teman sejawat yang seusia saya ini sudah GIM, dalam setahun itu sudah GIM 6, artinya sudah menghadap Tuhan ya sudah 6, cepat sekali, ngeri. Ada yang kena serangan jantung, ada kena serangan otak perdarahan ini. Kenapa? Akibat timbulnya plak di pembuluh darah. Ya, next. Nah ini loh. Ini tadi saya ini, di mana terjadi aterosklerosis. Jadi kalau nanti saya bicara mengenai aterosklerosis, artinya ada timbulnya suatu endapan plak di dalam pembuluh darah. 1, kencing manis atau diabetes. 2, perokok. 3, kehidupan gemuk. 4, darah tinggi. 5, hidup yang tidak teratur. Tiap malam pergi dugem, diskotik, minum bir. Pokoknya hidup yang tak teratur dan juga dari kelemahan lemak. Jadi tidak ada olahraga, makan terus pagi, bangun, makan, tidur lagi, siang makan, tidur lagi. Ini cepat-cepat gym itu. Ya. Oke, kita next. Nah, faktor penyebab penyakit jantung, faktor utama karena apa? Kolesterol. Nah, tentu hari ini saya mengajak Bapak Ibu, apa itu kolesterol? Banyak bicara kolesterol macam-macam, ada kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Jadi belum tentu semua kolesterol yang jahat. Ya, kadang-kadang seorang ibu bilang, "Nak, lu jangan makan begitu, karena itu kolesterol bisa mati." Tapi ada yang kolesterol yang bagus, ada yang kolesterol jahat, ya. Jadi akan kita bahas ini bagaimana itu kolesterolnya itu sangat-sangat penting, ya. Next kita lihat. Nah, kolesterol dan resikonya, ya. Kolesterol resikonya kita lihat apanya, sobat. Ya. Nah ini, kalau kita lihat warna kuning ini, ada suatu yang kuning itu sudah lengket di pembuluh darah, ya. Zat warna putih seperti lilin yang dapat ditemukan dalam darah, ya itu dia bisa lengket di dinding pembuluh darah. Biasa lengket, setelah lengket menjadi aterosklerosis, jadi keras. Awalnya dari lemak itu lengket di pembuluh darah, kemudian setelah lengket, makanya itu lama-lama menjadi keras seperti semen, maka tak bisa diusir, maka lengket di sini sehingga darah akan lewat susah. Kalau awalnya kalau dia pembuluh darah kena lengket, maka tekanan darah pasti tinggi atau rendah? Tinggi, ya, pandai ya. Dia tekanan darah pasti tinggi. Kalau sangkut di saluran alat kelamin laki-laki di burung itu, maka sangkut pasti keong, ya. Next. Nah, kolesterol itu berasal dari mana? Macam-macam. Ada yang pernah tanya sama saya,
Pak Dokter, adik saya tukang congok makan sudah semua disikat. Ya, kalau bisa garpu pun disikat karena tukang makan. Tapi tidak ada kolesterol. Tapi saya itu jangan makan setengah mati kok saya kolesterol. Nah itu. Karena kolesterol itu bisa dibentuk di dalam tubuh kita. Ada di tubuh, ada dari luar. Lebih jahat mana? Dari luar atau dari dalam? Panik sekali. Dari dalam ya. Jadi dari dalam pembawa sifat. Ya, mungkin Tuhan kepada Anda itu suatu badan yang tidak bisa menghancurkan kolesterol. Sehingga apapun kamu makan akan timbul satu kolesterol yang tinggi. Ya, next. Nah, kolesterol tidak bisa larut di dalam darah dan itu adalah kolesterol yang dibawa disebut lipoprotein. Ya, jadi kolesterol nanti saya akan bahas itu ada terjadi 4. Ya, ada macam kolesterol yang jahat, ada yang kolesterol yang bagus, ada yang disebut triglyceride. Ya, kita bahas ini. Next. Nah, inilah. Yang jahat itu, nanti kalau saya bicara, LDL itu kolesterol yang jahat. Nah, yang jahat artinya, LDL itu akan membentuk pembuluh darah jadi sangkut. Membuat dindingnya lengket. Ya, membuat dindingnya jadi tebal. Sehingga darah tidak akan pecah. Mula-mula kalau kena di otak, makanya kalau tekan darah tinggi, pecah pembuluh darah di otak, maka jadi stroke perdarahan. Stroke perdarahan harus langsung dioperasi. Jangan tunggu. Kalau di bawah 6 jam masih bisa tolong, di atas 6 jam tidak bisa. Jadi tergantung yang macam-macam. Tentu ada yang kadang-kadang ada gejala awal, ada yang tidak. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang dianggapnya wah biasa masuk angin, dada mulai sakit, masuk angin, dikira ya, kemudian ini dianggap ini, ini kurang tidur, kepala sakit, padahal itu sudah mulai gejala. Ya kita lihat. Kolesterol yang bagus namanya HDL. HDL itu adalah kolesterol yang bagus. Jadi kita ingat, mulai hari ini kita kenali ada LDL, kolesterol jahat. Ada HDL, kolesterol yang bagus. Saya tanya kembali. Di dalam tubuh Anda, HDL lebih banyak daripada LDL. Bagaimana? Kalau HDL lebih banyak LDL, berarti Anda lebih jauh lebih sehat dibandingkan LDL lebih banyak daripada HDL. Nah ya, jadi ini harus mengerti. Nah next. Ya, fakta tentang kolesterol. Kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala. Banyak sekali. Banyak sekali kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala. Ya, LDL ada faktor penyebab utama. Ya, dan satu lagi ada HDL. HDL itu adalah yaitu kalau kita mau HDL bagus, kita olahraga. Setiap hari 40 menit rutin. Ya, olahraga setelah rutin, bukan hanya jalan kaki. Kadang-kadang bilang, saya petani kok tiap hari cangkul. Saya kan olahraga, itu beda, ingat. Ya beda. Seorang buruh pelabuhan setiap hari angkut, ya angkat dengan itu 1 kuintal badannya begini-begini, itu bukan olahraga, beda. Kalau ini kita lihat, kalau kita olahraga rutin keluar keringat, ya jangan kayak ibu-ibu olahraga pagi yang di Surabaya pagi itu olahraga bukan olahraga, arisan makanan. Ya, kayak mama saya, ya mereka ada satu ini kumpulan ibu-ibu, ya. Jadi pagi-pagi setiap pagi rupanya apa? Minggu ini kamu masak lontong mie, minggu depan kamu pakai capcay goreng. Jadi bukan karena olahraga, hanya kumpul-kumpul makan-makan. Ya itu semuanya tidak olahraga. Sekali lagi, saya pernah main golf. Ya, tapi saya menilai golf itu juga bukan olahraga. Hanya pukul 1, lebih banyak minum Coca-Cola, kacang-kacangan, ya kan? Itu. Pertanyaannya, olahraga apa yang paling tidak keluar biaya dan itu mempunyai makna olahraga? Ayo, siapa? Apa? Tak dengar saya? Lari. Nah, tapi kalau lari, kalau hujan, udah tak usah malas lagi lari. Ya, yang paling bagus, siapa yang bisa jawab? Berenang. Ya, berenang itu adalah olahraga yang semua anggota gerak. Ya,
paling ini berenang itu ada paling bagus sekali ya. Jadi bisa berenang di sungai. Kalau orang Surabaya ini berenang di mana? Di tempat fitness center melihat orang ya. Jadi berenang itu adalah hal yang paling bagus, murah meriah. Ya. Nah, ini sangat keteraturan. Jadi ini sangat bagus. Semuanya. Kamu lihat, sekarang olahraga ada yang pakai sepeda di rumah ada? Ada yang kita jalan. Tapi bagi orang yang lain-lain itu yang satu biji sepeda itu bisa 100 juta lebih. Ya, yang itu mereka, ya itu urusan mereka. Ya, saya lebih menghargai orang pakai sepeda daripada moge. Waduh, itu kadang-kadang membuat rusak dunia. Ya, oke, next. Nah inilah. Ya kamu lihat, yang kuning-kuning ini mula-mula lemak. Nah, lemak itu karena dari mana? LDL yang jahat, bertumpuk. Kalau HDL yang bagus, itu aman. Tapi LDL yang banyak itu bahaya sekali. Ya, kita next. Berikutnya, ini plak. Apa itu plak? Plak itu penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Nah, itu. Sekali lagi saya tanya, plak dengan lemak, penumpukan lemak dengan penumpukan plak, bahaya mana? Apa? Iya, panik sudah. Ya, jadi bahaya plak itu. Ya, bahaya plak. Kalau plak itu sangkut, tergantung daerah mana dan sangkutnya tebal atau tipis. Ya, ada orang hari ini kita ketemu baik-baik. Ya, besok pagi lagi makan tiba-tiba mati serangan jantung. Kenapa? Plaknya sudah sangkut tiba-tiba di dalam pembuluh darah jantung, sudah tutup semua. Ya, kita lihat kalau plak itu sangkut menyebabkan pembuluh darah jantung jadi sempit. Darah tidak akan jalan. Darah kalau tidak bisa jalan maka itu akan timbul gejala. Awalnya ada gejala. Ingat, penyakit jantung banyak tanpa gejala. Ya, penyakit jantung banyak tanpa gejala. Salah satu, ya saya baru dengar salah satu pembesar kemarin lagi pidato-pidatoan tiba-tiba pop, gym langsung. Ya, jadi banyak sekali saya ketemu banyak sekali. Ada yang begini, ada yang lagi main olahraga tenis. Sekali lagi bagi bapak-bapak yang sudah usia di atas 50, kalau main tenis sebaiknya dihindari. Ya saya juga tak berani lagi. Saya ketemu teman saya 2 orang dokter juga mati di lapangan tenis. Nah ini namanya mati syahid olahraga. Ya, kenapa? Dan itu kadang-kadang kita lihat statistik. Orang yang serangan jantung mati itu ada orang-orang yang punya ilmu yang tinggi. Biasa kalangan dokter dianggapnya tak apa-apa loh, ya tak apa-apa gitu. Ya, tiba-tiba game apa-apa aja. Ya. Jadi ini penting sekali. Ya, berikutnya. Nah, ini. Ya. Jadi kalau ini yang kuning-kuning itu kolesterol. Ya, yang kuning-kuning yang bola itu, yang di atas bola itu ada kolesterol yang jahat, maka dia masuk ke dalam sehingga campur dengan serat-serat jadi menggumpal di bawah kuning. Mula-mula kuning, terus jadi kerak itu membesar ya. Jadi ini penting sekali. Kadang-kadang banyak yang tidak tahu. Maka Pak Ustadz dia minta saya memberikan topik ini karena topik ini untuk awam tapi banyak orang tak ngerti. Ya, banyak sekali apalagi ibu. Nah, jangan makan itu, kolesterol tinggi. Nah, jangan itu kolesterol tinggi. Ayo, bahaya kolesterol tinggi. Tapi pengertian kolesterol itu, santan itu juga sangat jahat. Ingat, santan itu ada sangat-sangat jahat sekali. Negara yang mempunyai penduduk usia yang paling pendek siapa? Negara mana? Siapa bisa jawab? India. Usia rata-rata kehidupan orang India itu adalah 48 tahun. Kalau negara kita sudah 58 tahun. Ya, saya sudah bonus. Ya. Jadi kalau itu usia rata-rata secara nasional ya kita lihat. Indonesia ya 58. Ya kira-kira 3 tahun yang lalu kita 52. Jadi berarti kesehatan kita jauh lebih sudah berkembang. Nah, negara mana yang usia yang paling panjang?
Siapa? Jepang banyak game. Ayo. Kalau dapat saya kasih buku saya. Salah. Cina itu peminum itu. Ya, mereka negara peminum kuat itu ya. Kamu kalah sama dia. Ya. Kalau kamu naik naik haji atau jumpa dari negara dari Tiongkok sana yang gede-gede semua ya, tinggi-tinggi. Perancis. Usia mereka berapa? 81 tahun. Kenapa? Karena mereka budaya minum wine. Ingat, wine ya, anggur merah. Saya tidak mengajak, tapi ini bisa minum. Ingat, anggur merah kalau kita setiap malam satu sloki kecil, ya akan meningkatkan HDL. HDL kalau apa? Baik atau jahat atau baik? Baik, makanya. Kalau kita setiap malam minum satu sloki anggur merah, maka HDL kita akan naik. Kalau HDL naik, LDL pasti turun. Kalau HDL naik berarti kita ini jauh lebih bagus. Oke, next ya. Berikutnya. Nah ini, coba. Ya, jadi penyakit jantung koroner, kolesterol itu bisa menyebabkan apa? Satu, penyakit jantung koroner. Nah, kenapa harus koroner? Urusan dengan pembuluh darah. Karena penyakit jantung bisa macam-macam. Penyakit jantung berkaitan dengan kalau urusan pembuluh darah itu koroner. Penyakit jantung akhirnya reumatik karena klep jantung tertutup. Penyakit jantung urusan tekanan darah tinggi. Jadi kalau kita bicara koroner berarti urusan dengan kolesterol. Ya, nah itu sampai detik ini tetap juara satu. Ya, artinya bahwa itu angka kematian oleh serangan jantung itu penting. Ya, Amerika, China, ya yang negara-negara peminum alkohol yang kuat, bukan wine ya, bukan wine. Alkohol, whisky, champagne ya, kemudian dapat Johnny Walker dan sebagainya. Ya, itu merupakan yaitu unsur-unsur utama pencetus jantung koroner. Ya. Kemudian kedua, stroke. Sampai detik ini stroke itu juga penyakit jantung penyakit yang menyebabkan yang ketiga dunia. Ya. Keempat, kalau kita lihat mulai dari kita lihat ya, itu gambar satu persatu, 1 2 3 ya. Kalau satu itu belum apa-apa, masih sehat. Keduanya sudah mulai ada timbul endapan lemak yang sudah lengket. Kalau ketiga sudah sangkut separuh. Tentu yang mana lebih sehat? Yang kiri sana atau kanan sana? Yang awal nomor 1 atau nomor 3? Hah? 3 sehat. Kalau 3 ya, ketiga itu udah mau gym. Betul kan? Oke, ya, jadi ingat ya. Jadi artinya mula-mula pasti ada timbul gejala. Gejala macam-macam. Misalnya sakit kepala, dianggapnya biasa, suruh isi kerek-kerek, besok aman. Ya, dan kemudian lama-lama kalau bisa itu karena tanpa ada memberikan peringatan itu bisa gym atau stroke. Ingat, karena itu kolesterol jahat sekali. Ya, next. Ini kamu lihat. Apakah endapan plak atau lemak itu setelah dewasa? Tidak. Mulai usia kecil, ingat. Mulai usia 2 tahun, 3 tahun sudah mulai terbentuk plak. Bapak Ibu yang terhormat, ingat. Ya, banyak sekali. Kalau kita usia di atas 50%, maka pembuluh darah jantung kita ini pasti ada endapan plak. Jangan takut. Ya, pasti. Saya sudah ada endapan plak pasti. Kenapa? Mobil yang kita beli sudah di atas 30 tahun, knalpotnya masih bersih atau masih sudah mulai berkarat? Berkarat. Ya, sama. Jadi kalau kita punya jantung, ya, kalau sudah di atas 50 tahun, ya dalam bahasa awamnya sudah akhir, kita sudah mau akhir, ya, maka ada pasti endapan plak. Tergantung letak di mana. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Dokter, aku dokter jantung bilang saya ada plak, tapi tak perlu operasi atau pasang ring. Koncoku masih muda, ada plak langsung operasi. Apa itu? Jadi kalau ada plak tergantung letak sangkutnya di mana. Kalau plak itu sangkutnya di daerah yang paling penting, di daerah tentu untuk aliran yang paling penting itu langsung oleh operasi. Tapi kalau plak sangkut di ujung-ujung, ya kadang-kadang tidak terlalu takut.
Paham itu? Jadi kita lihat tergantung kepada yang mana yang benar atau yang mana yang ini. Ya, next. Nah ini kita lihat ya proses terbentuk plak ini tadi sudah ada ya, kita masih bisa jalan animasinya. Nah, tak bisa ya, oke, ada masih lagi. Kita lihat kembali. Kalau yang kuning-kuning itu adalah kolesterol ya, LDL ya, LDL. Nah ya, kamu lihat kolesterol nempel ya, makanya nempel, nempel. Jadi akan lama-lama menjadi satu sangkutan di pembuluh darah yang besar. Jadi menggelembung, ya. Jadi suatu kerak menjadi suatu plak, ya. Ada orang Jakarta yang kerak, kita yang plak sama, ya istilahnya. Nah, tapi dalam kedokteran itu aterosklerosis, ya aterosklerosis. Yang mana yang bagus? Pilih kamu, pilih HDL atau LDL lebih banyak. HDL. Wah, pandai ya, mulai pandai ya. Oke, kita lihat. Berikutnya, kita mulai. Terjadi suatu penumpukan lemak mulai usia 2 tahun. Ingat, jangan itu ibu-ibu salah marah kepada suaminya. Kamu tukang makan lemak itu. Ya, sehingga itu kamu bakal ini. Tidak, mulai usia 2 tahun. Kembali ke slide tadi. Ya. Mulai usia 2 sampai 50% itu sudah 50%. Nah, dari usia 21, jadi antara yang paling rentan adalah usia 21 sampai 40 tahun. Itu sangat-sangat ya rentan terhadap suatu endapan lemak lebih tinggi. Jadi jangan salah lagi. Tuh congok makan tiap hari ini durian, kemudian tiap hari makan sop kambing, tiap hari makan ini. Ya, makan ini. Tapi yang sudah mulai terbentuk lemak mulai usia 2 tahun. Tapi usia berapa yang paling rentan? Yaitu antara 21 sampai 39. Kita lihat. Ini sebuah angka yang paling bagus. Jadi persentase yang paling bahaya adalah antara usia 26 sampai 39 itu adalah sangat rentan terbentuk lemak di usia inilah kita melakukan seorang. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah ada rata-rata di atas. Ada yang di usia 26 sampai 39. Ada di sini? Ada. Ya paling-paling tak sampai 10%. Saya yang sudah ya ada yang rambut putih, ada yang kumis putih. Ya, sama dengan saya ini sudah rambut putih cuma cek berapa kali. Ya. Next. Nah, kembali ini. Ya, stroke. Ya, macam-macam. Ya, kemudian bisa ke jantung. Bisa kedua, ya kalau kena jantung maka sangkut paru-paru. Setiap orang kalau masalah jantung, kalau kena jantung apa? Gejala awalnya apa? Ya sesak, pasti sesak. Karena apa? Darah dari jantung pompa ke paru-paru, pasti sesak. Ya ingat. Ya kita lihat, dari kalau mulai ke tungkai, apa istilahnya dalam bahasa Solo ini singkring, ya cekot-cekot. Apa ya bahasa Solo sini? Geringan, oke geringan. Ada yang kesemutan. Kalau dari Papua disebut tikus-tikus. Ya, Papua juga tikus-tikus, dari Ambon yang pedas-pedas. Ya, itu semua bahasa yang tiap daerah berbeda. Ya di sini dari Solo apa? Apa? Yang kesemutan kan dari bahasa kita Indonesia. Geringan, ya oke. Yang penting yang saya juga harus tahu, karena saya harus tahu. Kadang-kadang datang setiap daerah berbeda-beda. Ya, saya terima orang pasien dari Papua dia bilang, ya Pak Dokter, kakiku rasanya tikus-tikus. Saya bingung ini. Ada tikus atau yang mana? Rupanya itu istilah yang masuk dia ada apa? Geringan. Nah, dari Ambon, ya dia bilang di ujung jari saya pedas-pedas. Ya, pedas-pedas jadi itu geringan. Ya, oke. Nah, kita lihat kembali di sini. Nah, next. Ya. Apa yang dicobakan? Kalau itu plak sangkut di jantung. Kita lihat ya, laki-laki usia memang lebih rentan. Nasiblah kita laki-laki. Ya, 62% jauh lebih tinggi. Laki-laki rata-rata ya kalau kena plak ya siap-siaplah. Ya, siap-siaplah.
untuk kembali ke Tuhan dengan tidur di rumah 2 kali 1 meter. Tak ada yang lebih ya. Kaya miskin apapun kita kembali Tuhan tetap di rumah 2 kali 1 meter. Ya, oke, kita lihat. Perempuan lebih aman ya. Jadi entah di mana, kenapa? Mungkin kita laki-laki lebih kontak dengan apa semuanya ya. Jadi ini lebih rentan. Berikutnya. Kita lihat. Ini masalah plak sangkut di apa? Di jantung. Arteri koroner. Ini gejalanya ini. Yang kuning itu adalah lemak. HDL, LDL, mulai nempel. Nah, maka peranan obat kolesterol, saya bicara dulu penting, jangan kalian harapkan memberikan supaya itu turunkan angka kolesterol, salah. Sekali lagi, kalau kita menggunakan obat kolesterol bukan menekan itu angkanya dari 300 jadi 100, ini tidak. Tapi adalah mencegah plaknya jangan hancur, atau mencegah dinding pembuluh darah jangan pecah. Itu yang paling penting. Ya. Jadi pemberian obat kolesterol adalah kita gunakan bukan kalau yang benar ya, kalau dokter itu benar ya, dokter itu ilmiah adalah dia akan memberikan obat kolesterol bukan untuk kolesterol dari 300 turun jadi 100 disebut apik. Tidak. Umumnya masyarakat ini, "Dok, kolesterol sudah apik ya, aman." Tidak. Tapi kita harus cari obat kolesterol bagaimana supaya mencegah dinding itu yang entapan plak itu jangan pecah atau itu dia punya keraknya jangan apa? Jangan hancur. Itu bahaya sekali. Ya, next kita lihat. Bagaimana menjaga kesehatan Anda? Siapa bisa jawab? Ayo. Olahraga. Ya, olahraga sambil jalan kaki tapi kacang makan terus. Itu kesehatan. Banyak sekali saya lihat ya, sambil jalan kaki, kemudian itu Fanta di sini ya jalan, wow, ya. Nah, oke, kita lihat bagaimana. Nah, 1, diet, ya itu penting. Jadi mencegah itu mendiet. Apa yang disebut diet? Ya, jadi banyak sekali kita menganggap kalau minum obat kolesterol. Kalau saya hari ini malam sop kambing, minum 2 biji. Besok tak minum lagi rusak. Ya, nanti nyonya saya masak lagi sate ayam, minum 1. Ini salah. Harus keteraturan, setiap malam minum. Obat kolesterol minum jangan di pagi hari, otot bisa sakit. Bagi bapak-bapak yang laki-laki, minum obat kolesterol itu harus tetap di malam hari, dosis tetap rendah. Jangan dianggapnya. Ya, itu pasien saya dari Makassar atau dari Semarang. Itu mereka itu hitung-hitungan. Beli obat kolesterol 10 mili dengan 80 mili harga sama. Ingat. 10 mili dengan 80 mili harga sama. Jadi dia beli yang 80 mili berarti cukup berapa biji? 4. Betul kan? 4 kali 8 32 hari. Kalau dia beli 10 mili berarti 30 hari, 30 biji. Pilih mana? Kalau kalian pasti kalian pilih yang 80 mili, betul? Dia berpikir sekali buat telan 80 mili, top. Senin minum, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gitu. Ya, Senin lagi di depan minum obat kolesterol, dia minum Senin terus terus, nanti Senin depan lagi minum. Jadi sebulan cuma 4 biji. Hati-hati. Pemberian dosis kolesterol lebih tinggi, maka burung kakak tua akan kembali ke sarangnya, tidak bisa bersiul. Kedua, boyok akan sakit. Ketiga, otot akan sakit. Dan keempat, itu SGOT, SGPT sangat tinggi. Ya, jadi ingat, harus keteraturan. Jadi jangan pakai hitung-hitungan. Kadang-kadang kita kasih pasien obat, dia hitung-hitungan. Ya, jadi dia hitung-hitungan di eman-eman sekali itu. Ya. Jadi mau untung jadi puntung. Ya, next. Nah, kita lihat exercise. Kalau olahraga harus teratur. Olahraga harus teratur. Ya, di kota besar karena fasilitas kerja tidak ada, maka kadang-kadang itu adalah steam sauna. Itu paling bagus. Ya, saya ikut program steam sauna. Maka Pak Ustaz kadang-kadang bilang, Pak Dokter, kok praktek sampai jam 3, jam 2, jam 4? Kok muka masih seri-seri? Nah, jadi steam sauna itu aja kita badan karena
masuk di kamar uap, ya dipanasi. Setelah panas harus masuk ke daerah air, cemplung, wah dingin. Ya, jadi kalau orang dulu nenek bilang jangan kena panas, jangan kena dingin. Sekarang teorinya sudah berubah. Panas langsung ke dingin, dingin lagi ke panas ke dingin. 3 kali putaran, habis itu minum air putih banyak. Wah segar kali, badan segar. Itu sangat-sangat segar sekali. Ya, jadi kita lihat di exercise keteraturan berikutnya. Nah, ini loh. Nomor yang berikutnya yang ini ada tergantung pribadi orang. Suruh cek kolesterol, saya ini tak punya waktu. Ya, suruh cek kolesterol, mahal amat. Tak usah lah, nanti saya tahu kolesterol tinggi, nanti saya mati. Ya, tak cek pun mati, cek juga mati. Berikutnya, periksa ke dokter secara teratur. Saya sampai detik ini sudah 32 tahun jadi dokter. Belum ada satu orang, dia sendiri langsung, dok saya sehat, mau cek. Tidak. Biasanya sudah penyakit sekarat baru cari dokter. Betul nggak? Betul sekali ya, sudah sekarat ya baru datang. Kadang-kadang kaki busuk. Ya, kaki busuk mula awalnya tidak. Tapi berobat ke dukun, maaf ya. Jadi dia kaki direndam di dalam suatu, ditanam di lumpur yang cukup tanah liat. Waktu berobat sama saya kita buka ya dengan daun pisang saya buka ada set. Waduh ampun. Ya, macam-macam kita lihat. Ya, kemudian kita lihat berikutnya adalah minum obat secara teratur dan benar. Banyak sekali. Siapa yang pernah melanggar minum obat tidak teratur tunjuk tangan. Saya rasa semuanya. Saya yakin semuanya ya. Minum obat tidak teratur. Minum obat ke puskesmas. Ya, antibiotik 2 hari sudah sembuh, udah buang. Ingat, kita minum antibiotik 1 cure 7 hari atau 5 hari harus habisi. Jangan coba-coba minum yang tidak teratur. Apalagi antibiotik. Ya, banyak sekali kadang-kadang flu, tenggorokan sakit, amoksan. Sakit gigi, amoksan. Sakit hati, amoksan. Jadi inilah pandai dewe. Tidak bisa mengatur, ya kadang-kadang jauh lebih pintar dari dokter atau kepintaran dipengaruhi oleh orang yang bodoh, dipengaruhi oleh yang dianggap ini salah. Ya tentu kalau kamu penyakit salah, penyakit pasti cari dokter, bukan tadi tukang becak. Paham itu? Nah ini penting sekali. Next. Next. Nah ini loh, kita harus periksa dokter, minum obat teratur, ya tensi teratur. Ya, tekanan darah saya ulang lagi. Yang bahaya mana? Yang atas atau bawah? Misalnya, dengar ya. Tekanan darah saya 180/90. Satu lagi, tekanan darah 130/100. Mana yang bahaya? Ya, ingat, yang bawahnya tinggi itu bahaya sekali, Bapak Ibu. Bukan yang atas, ya. Yang bawah itu tinggi itu sangat bahaya sekali. Ya, terbalik, dunia terbalik. Ya, seperti dulu saya masih demam, kemudian itu pintu harus ditutup, badan dibalut, semuanya dikasih api tutup. Ya, sekarang apa? Demam itu pintu buka, kalau bisa mandi air dingin. Jadi ini sudah berubah semuanya. Pengangkutan yang anggapan yang dulu dari nenek kita yang di desa ini, ya kalau lama-lama kita tinggalkan. Jangan lagi ikut yang lama-lama, ya. Yang ikut yang baru. Next. Manfaat menurunkan LDL adalah, ingat penting sekali. Manfaat bagaimana menurunkan LDL adalah 1. LDL itu harus diturunkan di bawah 100. Itu paling apik. Ya, tapi harus diimbangi dengan diet atau jamu. Jaga mulut. Ya, saya kadang-kadang ditulis jamu, Pak Dokter disuruh saya minum jamu apa? Bodoh Anda. Ya, jamu itu jaga mulut, ya. Kalau ini malam ini kita makan kolesterol, besok pagi Kentucky Fried Chicken, ya sop kambing, sapi kikil tidak berguna. Tapi itu harus seimbang. Oh ya tak apa-apa, saya sudah minum kolesterol, saya semua bisa makan. Konyol, berarti itu adalah Anda sendiri mencari mati. Ya kita lihat lagi, ya selalu menurunkan kematian penyakit jantung, menurunkan serang jantung dan menurunkan kejadian stroke. Tapi sekali tadi saya bicarakan, obat
penurun kolesterol yang paling apik adalah kita bukan menurunkan angkanya, tapi mencegah dinding pembuluh darah oleh plak itu jangan pecah atau rapuh. Itu penting. Jadi dokter itu kalau dokter yang baik, dokter yang benar ilmiah adalah mencari obat kolesterol yang betul-betul tepat guna, bukan menekan tekan darah kolesterol turun. Kadang-kadang banyak sekali mengatakan temanku ke Singapura kolesterolnya diturunkan itu sudah bagus, dianggap sendiri bagus, tapi tak sampai seminggu gim. Kenapa? Karena plaknya masih tidak dihancurkan atau plaknya pecah. Ya ingat, sekali lagi Bapak Ibu, minum obat kolesterol terutama laki-laki jangan dengan dosis tinggi, mulai dengan dosis rendah. Ya, minum kolesterol paling maksimum 5 mili, jangan di atas 10 mili untuk laki-laki, dan minum obat Lipitor maksimum 10 mili, bukan 80 mili. Ingat, penting sekali. Next. Nah, inilah saya akan bicara ini sejarah. Yang sering kejadian sebuah mitos. Coba, ya, renungkan baik-baik. Ya, kita lihat mitos di sebuah gejala kolesterol adalah kaku, betul nggak? Ya, ini kaku, sini kaku, ini tangan kaku, ya semua kaku. Atau tadi bicara geringingan, cekot-cekot, ya, tikus-tikus. Ya, lihat, fakta, kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala. Ya, tidak ada timbul di gejala kolesterol tinggi. Ada orang yang kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala. Ya, kemudian walaupun tanpa gejala, kadar kolesterol bisa merusak dinding pembuluh darah. Ya, ada yang makanya disebut kolesterol adalah pembunuh yang tidak ada tanda-tanda awalnya. Silent killer. Ya, kamu lihat dulu sini, dan memicu penyakit-penyakit seperti jantung, koroner dan stroke. Jadi kita lihat antara fakta dan realita. Ya, apakah kolesterol gejala kolesterol pasti kaku? Ini lehernya sakit, cekot-cekot, pedes-pedes, tikus-tikus. Ya, kemudian fakta berikutnya 40% kematian mendadak akibat serangan jantung dipicu oleh kolesterol yang tinggi. Ya, jadi kadang-kadang ada kolesterol tinggi tanpa gejala. Ya, jadi dianggap ini fakta dan realita selalu berlawanan. Ya, next kamu lihat berikutnya. Ya, kolesterol tinggi orang gemuk bisa, orang kurus no. Ya, kadang-kadang kita lihat apakah orang kurus tidak kolesterol tinggi? Lebih bahaya. Kadang-kadang orang kurus kolesterol jauh lebih tinggi daripada yang orang gemuk. Ya, kita lihat. Orang gemuk tidak berarti berkadar kolesterol lebih tinggi dari orang kurus. Ini fakta. Ya, kalau kamu lihat itu Pak Dokter ini gendut-gendut, kolesterol paling tinggi. Saya berani taruh. Ya, saya tidak pernah minum kolesterol saya tetap rendah. Ini mungkin itu hadiah dari Tuhan. Betul. Ya, semua saya sikat. Ya, kamu lihat dulu, kita lihat kadar kolesterol ini ya bergantung pada fungsi metabolisme tubuh. Tadi saya sudah bilang, ya ada yang di dalam tubuh, setelah itu di dalam tubuh diolah yang tidak bisa menghancurkan. Ini yang jelek. Ya, seperti ada dua saudara, yang satu tukang makan kolesterol tidak tinggi, yang satu tidak makan tapi dalam kolesterol lebih tinggi karena di dalam tubuh dia itu ada gangguan pada pembentukan di tubuh. Ya. Makanya, karena di program kadar kolesterol berkala, berapa lamakah kita periksa kolesterol? Berapa yang ideal bagi orang sehat? Berapa lama? 1 bulan? 3 bulan? 6 bulan? Setahun? 10 tahun? Siapa bisa jawab? 6 bulan. Ya, bagus kalau bagi orang sehat. Tapi kalau bagi orang yang gangguan penyakit jantung atau stroke, yang paling bagus berapa lama kita cek kolesterol? Apa? Sebulan sekali, betul. Ya itu teori. Tapi kadang-kadang suruh dia cek, malas sibuk lah, yang lain sebagainya. Setelah kalau dia sudah stroke, cari dokter, tolonglah Pak Dokter, tolong kalau bisa obat yang paling mahal supaya bisa sembuh. Inilah manusia kita. Ya susah sekali. Maka dengan ada pertemuan kita ini, dengan ditarik garis merah antara Al-Ustaz dengan bapak-bapak ibu, saya senang sekali.
Saya punya suatu keinginan bagaimana saya bisa memberikan suatu ilmu yang lebih update perkembangan supaya bapak-bapak itu jauh lebih luas, ya, jauh lebih mengenal. Jangan didengar kiri kanan, karena kiri kanan yang bukan dokter, betul nggak? Tapi lebih banyak yang percaya kepada orang yang bukan dokter. Ya contoh, saya ketemu ada 4 orang laki-laki, itu pasti dari Indonesia Timur. Gede, besar, ya kribo-kribo, bibir lebar, pasti dari Irian, betul? Nah, dia senang berada satu pada toko obat. Ada toko obat itu yang penjual itu pas seorang gadis yang cantik, rambut panjang, aduh. Ya, diceritakan, Pak, kalau kamu minum obat ini, maka kamu tidak akan impoten. Wah, pasti beli. Kenapa? Lebih percaya kepada iklan-iklan yang tidak berdasarkan ilmiah, ya, dibandingkan dengan yang kita memberikan ilmiah. Ya, pemerintah kita juga sekarang sudah bagaimana untuk menyalurkan melalui brosur, TV, apalagi MTA saya 2 tahun tidak datang lagi, itu lihat ya, sudah ada TV, kamu lihat semulus, tidak ada semutnya, kamu lihat. Ya, kacanya begitu mulus, ada jerawat pun nampak ya. Untung saya tak ada jerawat. Oke, nah kita lihat. Jadi penting sekali. Jangan sekali-kali kita dipengaruhi. Apakah olahragawan dijamin kolesterol apik? Itu. Banyak pertanyaan. Pak dokter, gua tiap hari sebagai petani cangkul 2 rantai ini begini-begini, ya, saya pasti tak ada kolesterol. No. Olahraga dengan bekerja lain. Ya. Sebuah penelitian pada kuli-kuli yang berada di Tanjung Perak. Ya, apakah kuli Tanjung Perak pasti tidak timbul kencing manis? Rupanya lebih banyak yang timbul kencing manis. Kenapa? Kalau kita lihat dianggapnya mereka olahraga. Ingat, ya, kita lihat kembali kamu lihat ini fakta yang ya, kita. Apakah seorang olahragawan dijamin kolesterol apik? Fakta, banyak hal yang mempengaruhi kolesterol seperti diet. Ini loh. Kalau dia itu olahragawan tapi ini congok makan, ya, oke. Kedua, berat badan, merokok, liwat penyakit ubur dan jenis kelamin. Semakin tua, ya, semakin berusia, semakin penyakit datang. Saya selalu sudah merasakan. Ya, usia sudah menyerang 60, apapun sudah mulai malas. Ya, saya sudah 5 tahun sudah tidak mau berani bawa mobil. Itu otomatis. Ya, bapak-bapak sama aja. Sudah malas, ibu-ibu jangan takut cemburu kepada orang yang suami sudah di atas 50 tahun. Tak apa-apanya dulu. Ya, sudah tak punya tenaga apa-apa. Ya. Sehingga walaupun sering olahraga, tubuh fit tidak berarti kolesterolnya rendah. Tolong ingatkan ini pesan saya. Ya, orang merasa, aduh Pak Dokter, saya ini petani atau saya ini bekerja berat, keluar keringat ini, ya, maka ini harus diimbangi apa? 1, olahraga, betul? Kedua apa? Diet. Kenapa sekarang orang kolesterol lebih tinggi? Siapa bisa jawab? Kenapa penduduk sekarang itu jauh kelompoknya kolesterol lebih tinggi dibandingkan dulu nenek-nenek kita kolesterolnya tidak begitu tinggi? Siapa bisa jawab? Ya, pola makan. Saya masih ingat saya SD, waktu mau sekolah itu makan bubur tok sama ikan teri. Sekarang coba anak kita mau makan bubur nggak? Tidak. Kentucky Fried Chicken, hamburger, betul? Kadang-kadang kita ini papa kolot, betul kan? Itulah yang pencetus timbul suatu apa? Yaitu kolesterol tinggi. Apalagi tambah lagi iklan, kacang bebas kolesterol. Percaya nggak? Tidak. Merokok, ini iklan di atas merokok, tapi bawahnya peringatan. Itu sebuah kontradiksi. Aduh, saya kadang-kadang kepala saya geleng saya. Yang benar atau salah? Ya, oke. Kita kembali ke sini. Jadi ingat, orang olahragawan, petani kerja keras, ya tahu yang bapak-bapak ibu, entah yang kerja yang keluar keringat, apakah Anda tidak dijamin tidak kolesterol? Belum tentu. Paham itu? Kemudian ada yang bilang, saya itu dengan beda dengan anak saya usia begini, kok saya punya anak saya tukang makan, saya tidak makan, saya diet. Kenapa saya kolesterol tinggi? Usia juga beda. Paham itu? Kemudian tubuh kita juga bisa beda. Kita makan tapi tidak bisa dihancurkan. Next.
Ini penting. Ini lagi ya. Kadar kolesterol tinggi dapat normal jika tidak mengkonsumsi makanan berlemak. Sebutkan makanan yang berlemak. Sebutkan 5. 1. Ya, oke. Dan masakan dari apa? Dari sini, dari apa? Dari Solo, ya. Makanan yang berlemak. Apa? Tengkleng. Bukan makanan, bukan kita telur atau apa ini makanan ya, misal nasi luwet, nasi pecel gitu loh. Sayur bobor. Apa? Sayur apa? Sayur bobor bersantan. Santan tinggi. Negara kita yang penduduknya usia jauh lebih pendek itu siapa? Dari mana? Tuh orang Solo oke punya itu. Dari mana? Padang dan Aceh. Usia yang tinggi dari mana? Saya. Di Makassar itu, yaitu apa? Bugis. Ya, ini usia jauh lebih tinggi. Kenapa? Makan ikan. Makan ikan mati, bukan makan ikan hidup. Kalau kita lihat beruang, tahu beruang di Kutub Utara, mereka makan ikan apa? Hidup, ya ikan. Oke? Ini kita penting. Ya, next. Ya, ini kita lihat. Bagaimana kita lihat? Ya, bentuk itu bentuk klap, fibrosis. Jadi keras. Ya, kita lihat. Bisa jalan? Wah, bagus ya. Ya, memang itu jodoh dengan saya ya. Di tempat lain kalau buka ini TV tidak bisa, ya Pak, tak bisa jalan, lucu. Ya, di laptop saya ini tak bisa jalan, di iPad. Saya lucu. Ya. Tadi pagi dan kemarin juga si style di iPad saya tak bisa jalan tahu. Lucu. Ini jalan nih. Kemudian ini plak, ya, keras. Sekali lagi lemak dengan plak bahaya mana? Plak. Plak datang dari mana? Lemak. Ya, lemak yang mana? Lemak itu bahasa awam kolesterol. Kolesterol bagus atau jahat? Namanya LDL. Wah, untung saya tak janji, kalau tidak saya habiskan buku banyak itu. Ya, jadi LDL. Saya senang sekali ya. Ini ketiga kali kita tap buka jauh lebih sempurna dibandingkan pertama kali saya tanya Ya, mungkin pertama kali masih segan, ya, kedua kali, tiga kali, keempat kali jauh lebih bagus. Ya, kita lihat. Kita lihat bahaya. Ya, target kolesterol yang harus makin kecil makin bagus. Ya, kita lihat harus di bawah 100 lah rata-rata. Tapi sekarang teori baru lagi. Obat kolesterol bisa menyebabkan kencing manis. Obat kolesterol bisa menyebabkan katarak, macam-macam. Sudah ilmu yang baru lagi, sudah berbeda. Ya, dulu kita mengharapkan kolesterol ditekan terlalu rendah. Kolesterol ditekan terlalu rendah juga timbul plak. Ya, itu macam-macam. Ilmu yang lebih dalam lagi. Cuma untuk konsumsi Bapak Ibu adalah ingat, kalau mulai ada gejala, cari dokter atau dukun. Dokter. Nah, minum obat juga harus tahu, minum obat ya sesuai dengan pikiran kita. Jangan dengar orang lain. Ya, kadang-kadang orang sakit kaki busuk. Wah, kalau kamu minum itu bisa ular, yaitu empedu bisa ular, busuknya bisa hilang. Saking minum mukanya macam ular. Ya, ingat, jadi karena pengaruh oleh mitos-mitos atau orang yang tidak sekolah. Paham itu? Yang tidak sekolah atau yang aja kata orang, jauh kadang-kadang lebih dekat kepada kata dokter itu. Lucu ya, saya tahu entah di mana letak kesalahan ini. Ya, hanya Indonesia jauh karena mungkin pendidikan jauh lebih rendah. Ya, kekuatan budaya jauh lebih hebat. Ya, jadi budaya pengaruh kepada pemuka agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Marilah kita sama-sama memberikan suatu penerangan atau pencerahan kepada saudara kita jauh supaya ini di suatu lingkungan yang pandangan gelap-gelap yang tidak benar itu disingkirkan. Paham itu? Yang next kita lihat. Ya, next. Nah, kondisi khusus. Ini kita lihat. 80% penderita diabetes meninggal karena serangan jantung. Sangat berkaitan. Pertanyaan saya, gula dulu atau jantung dulu? Gula dulu. Wah, panik. Gula dulu. Gula tinggi masuk pembuluh darah,
jantung. Ya, makanya orang kencing manis dengan penyakit jantung sudah sejajar. Kenapa sekarang kencing manis itu menduduki tinggi yang sangat tinggi? Kenapa? Kenapa dewasa ini kalau zaman nenek saya ya itu kenapa penyakit kencing manis sedikit? Apa? Jumlahnya sedikit. Kenapa setiap hari, setiap tahun laporan untuk ini penyakit kencing manis. Kita sudah masuk ranking ke-5 internasional. Ya, kalau untuk berpacu dalam melodi kita menang itu sudah di atas itu. Ya, 5 besar negara itu bukan membanggakan, memalukan. Kenapa Indonesia sekarang itu begitu pesat? Kencing manis itu begitu hebat. Iya, pola makan dan apa? Gaya hidup. Ya, mau buka mobil, buka. Betul? Kemudian di rumah sudah pembantu, kalau malas pembantu, sekarang bukan pakai pembantu, pakai robot. Pernah dengar? Ya, robot kita setel, ya, jam 8, ini halaman ini kita selesaikan. Bukan apa, kamar ini kan selesaikan. Tak, selesai. Kita pun malas tak usah lagi apa, gaji pembantu, robot yang kerja. Ya, ini beda sekali, saya ini sendiri merasakan. Ya, saya orang dari kampung nelayan, yaitu bahkan si api-api dulu. Nenek saya waktu itu kalau ke hutan ambil kayu, kemudian cuci pakaian itu semuanya dibawa ke sana, maka tiap hari mereka begini. Sekarang mana mau? Jangan nenek, istri saya juga malas kan. Betul, karena perbedaan apa? Perbedaan apa? Anak saya sekarang sudah naik sepeda, gengsi pak, koncoku pakai Mercy kok, masa kita kalah sama dia? Ya, jadi ini sangat-sangat pengaruh itu. Ini apalagi kita main HP, papa kolot. Ya, ini sangat ini. Oke, next. Nah ini, kita lihat tujuan untuk ya pengobatan kolesterol tinggi. Bukan hanya menurunkan kolesterol saja. Ingat pesan saya. Bukan menekan itu kolesterol kasih turun. Tapi melainkan perbaiki plaknya itu jangan sempat pecah. Atau dinding pemudar jangan rapuh. Itu yang paling penting. Ya, kadang-kadang pasti tanya, Pak Dokter, ya kolesterol kok saya paling tinggi? Ya, tapi tak ada plak kok. Daripada kolesterol rendah ada plak. Ya macam-macam. Supaya ini tahu saya memberikan ilmu update. Kemudian tujuan akhirnya, ya maka tentunya kalau kita memberikan kolesterol, tujuan akhirnya mencegah kematian atau timbul stroke. Ya, kematian akibat kedua penyakit ini perlu pengobatan jangka panjang. Ingat, pengobatan kolesterol itu butuh waktu jangka panjang. Siapa sih bisa jawab? Kenapa waktu jangka panjang? Dengan orang kalau kena demam berdarah, kasih obat demam berdarah selesai. Ya, kenapa pengobatan kolesterol itu jangka panjang? Siapa biar? Tidak, tergantung kepada mulut kita, mata kita. Ya, malam tekan obat kolesterol, besok makan lebih banyak. Ada yang menganggap, saya dokter saya sudah kasih obat kolesterol yang apik, yang 20 mili, pasti aman. Sikat sop kambing, sapi, apa yang disikat, itu loh dia. Maka butuhkan apa? Satu, kedisiplinan diri. Seperti kita lihat puasa, pengendalian hawa nafsu. Jadi jangan dioda oleh makanan. Digoda ini makanan ini enak, ini enak. Ya, saya pesan untuk kalau misalnya kalian ingin makan yang enak, ingat saya BNI. Batasi, nikmati, dan imbangi. Ya, yang susah karena imbangi. Ya contoh, silakan ya. Jadi mulai dapat apa ceramah saya ini mulai hari ini kalian tolong lihat apa. Silakan kebiasaan kalian jelek misalnya harus sop buntut baru bisa makan tiap hari atau seminggu 2 kali, seminggu 5 kali tak dikurangi. Batasi, nikmati dan imbangi. Yang susah karena imbangi. Contoh, saya sama istri saya bawa 5 butir durian pulang. Ya, kita buka 2 dulu. Setelah kita buka 2, enak, tangan sudah basah, udahlah habisi. Kalau tidak besok busuk. Betul nggak? Nah, itu kadang-kadang. Atau kita lagi sudah tidur, sudah tidak makan lagi,
Datang bantunya bawa dua nasi goreng enak, nasi goreng ya yang dibawa nasi goreng kambing. Papa makan nasi goreng enak, hauce. Nah, itu kan supaya kita makan. Sudah makan tapi kita digoda oleh makanan. Kenapa? Dari mata turun ke hati. Nah, ini yang susah. Ya, ini susah. Makanya kenapa penyakit gula begitu tinggi? Ya sama, mulut tidak jaga. Paham itu? Mulut tidak jaga. Ya, kadang-kadang itu kita ini suka ya apa yang dibilang. Apalagi dipercaya dengan isu-isu tak apa-apa. Makan ini aman, sehat. Nah, ikut makan. Padahal itu orang yang ngomong pun tak ngerti apa-apa. Mau percaya kepada kalau misalnya agama ya tentu Pak Ustadz lebih jago. Tapi kalau soal penyakit saya lebih jago. Apa beda polisi dengan dokter? Polisi bisa tahan orang, dokter juga tahan orang, bisa? Bisa kan? Masuk rumah sakit tahan orang, paham? Cuma bedanya kita bisa pegang-pegang istri orang. Tapi dalam batasan tertentu, jangan salah nanti pulang itu. Jelas? Ya, karena melahirkan ya tentu kan melahirkan ya kita. Kalau tidak masa istri dia itu suruh tukang becak yang melahirkan. Jelas? Ya, jangan salah pengertian ya supaya sedikit tidak tegang. Ya, paham? Nah, ya paham ya supaya yang tegang nanti dia pulang di Dr. Robert Arjuna porno. Ya, supaya jangan tegang ya, jangan salah pengertian, maka itu sangat setiap orang yang punya perbedaan. Ya, dengan keberagaman ya, dengan aneka ragam inilah kita menciptakan suatu kesatuan dan persatuan. Jangan dihasut oleh teman-teman yang lain. Jangan ini yang baik kuning, yang merah, yang hijau, yang putih, yang tetap MTA nomor 1. Next. Nah, kita lihat lemak tinggi. Lemak tinggi atau kolesterol tinggi bukan karena kita makan. Ingat, ya ini penyakitnya. Orang sakit diabetes, kolesterol pasti tinggi, terutama triglycerid. Triglycerid tinggi. Ya. Kemudian orang kena gondok. Gondok ada 2 macam. Gondok yang hiper, ada yang hipo. Pernah dengar penyakit gondok? Gondok pernah? Ini gondok. Pernah? Tiroid. Pernah? Banyak. Ya, di daerah Indonesia paling tinggi loh penyakit gondok. Karena kekurangan apa? Jodium. Ya, orang yang di atas pegunungan jauh lebih rentan kena penyakit gondok dibandingkan dengan orang yang di pantai. Ya, pantai kadar garam, kadar jodium tinggi. Kalau di atas gondok, kita lihat. Kalau orang gondok kena, maka 2 jenis. Yang hiper, beda dengan hiper dengan hipo. Saya ulang lagi, kalau hiper orangnya kurus. Hiper orang kurus, rambutnya keriting. Biasa. Suaranya serak. Saya mulai, rambut keriting, mata melotot macam bola ikan. Ya, mata melotot, kemudian suaranya serak. Kemudian gopo-gopo. Tuh sering kalau tangan ini gemetar. Ya. Itu jantung debar. Itu kalau hiper. Kalau hipo orang gendut, takut dingin. Hiper takut panas. Kalau hiper itu sangat tak tenang dia ya. Kemudian kalau hipo dia takut dingin, orang gemuk. Kolesterol pasti tinggi. Jadi saya ulang lagi, kolesterol tinggi bukan karena dari makanan semuanya, dari tubuh penyakitnya. Diabetes, next kita lihat dulu ya. Tadi kedua, hipo. Ketiga, penyakit liver. Ada sejenis penyakit liver yang sangkut di sini, maka kolesterol tidak bisa dihancurkan, maka tinggi. Keempat, kenapa? Penyakit ginjal, gagal ginjal. Ya, ini tidak bisa hancurkan di ginjal. Satu lagi adalah kenapa? Supaya ingin kuat, besar minum obat anabolik. Jadi supaya ototnya besar, ya, sehingga dia berlawanan. Minum obat itu HDL-nya rendah, L-nya jadi tinggi. Jadi macam-macam, ya. Jadi kita lihat dulu, ya. Kita lihat. 1. Kenapa? Diabetes. Kedua, hipotiroid. Ya, gondok. Ketiga karena gangguan liver, keempat gangguan ginjal, dan ini satu lagi contoh, saya contoh ya.
dari Jawa Tengah, dari Semarang ya. Banyak sekali ibu-ibu ya ingin badannya kurus ya, tapi bukan melalui dokter yang benar kasih obat supaya meningkatkan hormon, badan jadi kurus, lemak tinggi, mati cepat. Paham itu? Jadi ada sekali lagi, kolesterol bukan dari makanan dan kita, tapi dari berbagai ragam. Next. Nah inilah, pilih yang mana? Di atas, di bawah? Atas. Yang benar. Lebih enak di atas, di bawah? Hah? Bawah. Oh, tiada dusta di antara kita. Katakan sejujur sayang. Ya, yang mana yang kita lihat? Yang ya di lantai 3 ya. Yang lebih enak di atas atau di bawah makanan? Kok ada yang di atasnya? Yang benar. Tunjuk tangan kalau yang disebutkan yang lebih enak di bawah, tunjuk tangan. Enak di bawah. Mulai penakut. Yang mana enak di mana? Enak di bawah. Bawah kan? Ya. Iya, bahkan disebut makanan tempat saji. Tahu makan tempat saji? Ya, makan langsung situ tuh ya Kentucky Fried Chicken, hamburger. Anak kita juga sekarang itu. Kasih nasi goreng di rumah tak mau ya. Lebih apa? Hamburger cepat semuanya atau bisa di rumah bisa dikirim. Di telepon setengah jam sampai. Awal selesai katanya. Sudah? Kemudian ini. Banyak teori mengatakan bahwa apokat. Tahu apokat? Apokatnya. Apokat semua bagus ya kalau kita minum. Tapi kalau apokat minum terlalu tinggi, apokat mana ada kolesterol? Karena itu kan buah-buahan, betul nggak? Ya. Nah, minum apokat sehat, ya. Nah, dosis ketinggian ya apokat juga jahat, ya. Tapi dengan BNI, kalau kamu BNI jangan takut, jangan terlalu diet, ya. Diet yang paling efisien di mana? Kalau kalian lihat. Diet, metode diet yang paling efisien, siapa yang bisa jawab? Puasa. Puasa masih kadang curi-curi makan. Apa? Rumah sakit di ICU. Coba di ICU coba, diet efisien nggak? Mulut dicucuk, hidung dicucuk, ini Betul? Nah makanya ya, jadi ingat. Pokoknya selagi kita masih bisa makan, selagi kita masih nikmati hidup, nikmatilah apa yang dikasih Tuhan. Tapi ingat jangan curi makan orang lain. Ya, kemudian dengan batasi, nikmati dan imbangi. Penting sekali. Ya, kadang-kadang kita lihat di rumah masak sayur. Aduh Pak, tak selera. Ayo kita ke depan aja ada apa? Kentucky Fried Chicken. Dengan bahasa Inggris yang begitu patuh. Jangan itu. Sekarang nenek-nenek sudah lebih pandai lagi itu. Ya, di kota besar di Surabaya. Tak enak makan bubur. Depan ada Kentucky yang ada krik-krik-kriknya. Ini karena pengaruh apa? Pengaruh apa? Perkembangan zaman dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke mulut. Next. Inilah. Kita lihat. Ya, dari bawah, kita mulai dari bawah. Ya, kalau kita dari bawah, olahraga yang paling bagus. Ya, makanan. Ya, harus diimbangi dengan suatu ini. Ya, bukan hanya nomor makanan. Tadi kita setuju bahwa makanan yang kedua itu jelek. Bukan jelek. Tidak semua nanti pulang dibilang, waduh, kamu mengadu kepada Kentucky Fried Chicken atau apa? Pak Dr. Robert bilang itu Kentucky Fried Chicken bisa kolesterol tinggi. Besok saya ditangkap polisi. Ya, jadi ingat bukan jelek, tapi ingat ya BNI, batasi, nikmati dan imbangi. Kedua, olahraga harus teratur. Jangan kayak mama saya seminggu sekali berolahraga. Dan dia berolahraga, ya sukalah karena sudah ujur, ya teman-teman juga ujur, ya supaya mereka itu bisa senang-senang. Padahal itu bukan olahraga, hanya kumpul-kumpul makan-makan. Tapi ada efek jeleknya. Kalau dengarnya itu temannya konconya mati karena serangan jantung, nanti dia cari saya. Ayo, aku punya jantung sudah sesak. Padahal bukan sesaknya. Jelas kan? Ya, jadi ini macam-macam. Ya, jadi orang yang teratur harus tiap hari atau sehari paling minimal 3 atau 5 hari teratur. Ya, kadang-kadang jalan kaki oke.
Jalan kaki saya amati bukan karena kalau sudah hujan, udah malas. Kalau satu hari malas, besok juga ikut malas, otomatis. Kamu lihat, apa yang kita lihat? Ya, kalau olahraga ya kita yang lebih bagus memang main golf atau dengan apa? Dengan itu, ya tentu bukan karena olahraga yang mahal, belum tentu itu ada nilai lebih tinggi. Jelas ya? Paham ya? Satu golf, pop. Jalan naik turun lagi, Coca-Cola minum, coklat makan. Nah, itu saya rasa yang fakta yang saya ketemu sini. Ya, kemudian ya nonton TV. Siapa yang suka nonton sinetron? Semuanya, terutama ibu-ibu rumah tangga. Ya, jam tayang sudah datang dia masak sampai gosong pun tak tahu. Sama dia sayur gosong. Saya sedikit intermezzo. Hati di mana hati? Kalau hati di mana? Hati letak di mana? Yaitu di sebelah kanan bawah. Betul nggak? Betul? Nah, coba kamu lihat pemain sinetron. Oh, hatiku. Belum apa-apa sudah bujui kamu. Betul nggak? Hati di sini kok, hatiku di sini. Belum apa-apa ini. Kok percaya penuh? Ya, ini sebagai salah satu penyakit masyarakat kita bahwa lebih enak dibohongi daripada kita ini membohong ya. Susah kali kita bicara. Ya, saya hadapi berbagai macam ya, terutama kadang sok pandai, sok ini ya kita kasih obat ini dia maka mengatur kita. Kata koncoku kalau obat kolesterol paling bagus begini loh ya. Udahlah berobat sama koncomu daripada saya dokter. Jelas? Kita lihat lagi berikutnya. Kok ada saya next habis. Berikutnya. Nah, oke. Ada dua slide memang tak apa-apa ya mungkin. Ini dia. Ya. Matur suwun. Oke, tadi mungkin di-cut ya. Bukan. Ada seorang anak kecil lagi netes itu di-cut ya. Mungkin tak apa-apa. Ya. Jadi kita lihat. Ya, kembali kita lihat slide terakhir kita lihat dulu. Ya, saya terakhir, inilah tim saya, ya sayang yang pasukan biru itu, ya pasukan biru, ya itu ada membantu saya setiap hari, ya sampai jam 4, jam 2, kadang-kadang dimarahi pasien, sering dimarahi, lebih enak, ya maka jadi dokter paling susah, ya tapi enaknya kalau kaki busuk kita selamatkan, wah senangnya setengah mati. Kalau dia kadang-kadang cepat dok, cepat, supir saya sudah tunggu 6 jam loh ya, belum makan. Dia tidak tanya dokter udah makan belum. Ya tahu nggak ya, dok cepat, masa kami berobat ke Singapura, dokter Singapura tak pernah berhenti break makan. Wah bilang dokter Singapura itu maunya kalau kami ini manusia. Ya macam-macam. Jadi kembali ke sini ya, mudah-mudahan apa yang kita bicara pagi ini, saya akan memberikan kesimpulan. Ya, satu. Kolesterol itu bukan dari makanan, tapi dari tubuh kita bisa bentuk. Dari beberapa penyakit, betul? Betul. Oke, kira-kira apa? Penyakit apa? Diabetes, gondok, betul? Liver, hepatitis, ya. Kemudian apa lagi? Ginjal dan obat-obatan yang lain, ya. Oke, berikutnya. Apakah orang gemuk pasti kolesterol tinggi? Tidak. Apa? Belum tentu. Belum tentu. Yang kamu pilih kolesterol yang bagus dan kolesterol yang jahat. Yang mana yang kolesterol yang jahat? LDL. Apa? LDL. LDL. HDL kalau tinggi. HDL bagaimana cara untuk naikkan tinggi? Dua macam. Satu, olahraga rutin. Kedua, diet. wine. Ya, Wine. minum wine. Jadi jangan salah tafsir pulang di rumah ya pas pula ada anggur di rumah yang kamu tiap malam dua botol anggur, 2 ekor ayam goreng, mati cepat duluan. Ya, ini macam-macam. Oke, why? Kemudian saya tambah lagi satu, triglyceride. Ya, ini lupa. Sering kita, terutama di Jawa Tengah, kita bertamu ke rumah, keripik, kerupuk, jelas. Ya, kadang-kadang dia merasa kalau saya tak makan nasi, lebih enak saya makan kentang. Itu. Triglyceride itu jauh, lemak dan lemak itu jauh lebih jahat daripada LDL. Ya, jadi kalau triglyceride tinggi ya, singkong, pohon, ketela, ya, kemudian ubi kayu sama ya.
kemudian jagung, kentang. Ya karena kan itu suap pandang masyarakat. Aku tidak usah makan lemak, makan ini. Ya, saya makan apa? Bohong. Trigliserid ketinggian akan sangat berbahaya ke dalam tubuh kita. Ingat ya, jadi kadang-kadang pandangan itu sudah kadang-kadang yang sudah. Kalau berobat ke dokter atau ke dukun atau ke Katarina, tahu Katarina? Kata dia, kata koncoku, koncomu dokter atau tukang becak. Ya, jadi sekali lagi saya senang sekali ya. Terima kasih kepada keluarga besar MTA mengundang saya karena ada waktu kalau memang tidak bosan-bosan saya the next time akan saya cerita lagi. Minta saya senang sekali. Kali ini ketika kali saya datang dari suasana jauh lebih keakraban. Ya, mungkin waktu pertama kali tak berani tanya. Ya, kenapa? Ketemu dokter tanya harus bayar. Oke, silakan. Ada waktu masih ada, silakan ya. Saya nama Gioto, berasal dari cabang Sidoarjo 3 Kabupaten Sragen, berada di lantai 1. Dokter, saya akan minta penjelasan sehubungan dengan penyakit saya. Dengan riwayat sebagai berikut. Pada waktu saya belum sekolah, kira-kira usia 5 tahun, saya pernah menjalani operasi batu yang ada di kantong kemih. Kemudian sembuh sampai tahun 1991, waktu saya kuliah, itu kambuh lagi, batu itu ada dan selalu keluar dari kencing saya, kira-kira 5-6 bulan itu pasti keluar. Sampai di tahun 2006. Lah 2007 itu tidak keluar dan tidak terasa apa-apa. Kemudian di tahun 2008 saya dinyatakan gagal ginjal. Kemudian waktu itu kreatin saya 22. Padahal menurut referensi yang saya ketahui untuk kreatin yang normal itu 0, sampai 1,3. Kemudian di tahun 2008 itu akhir bulan Juni saya menjalani cuci darah hingga sekarang. Sekarang saya jalani seminggu 2 kali pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian dokter, terkait dengan gagal ginjal saya tersebut, saya harus mengurangi asupan air, artinya minum harus dibatasi. Padahal di musim kemarau seperti akhir-akhir ini rasa haus sering muncul. Untuk itu saya mengantisipasi mengurangi rasa haus tersebut dengan minum minuman yang panas atau yang dingin sekalian. Sehingga dengan rasa panas dan dingin tersebut, panas atau dingin tersebut, rasa haus akan lebih cepat terkurangi. Pertanyaan saya, apakah es itu berbahaya bagi orang-orang seperti saya dalam arti yang sudah mengalami gagal ginjal? Kemudian yang kedua dokter, cuci darah atau hemodialisa itu adalah untuk mengurangi racun dalam darah. Apakah racun dalam darah itu bisa dikurangi dengan menggunakan pengobatan teknik bekam? Kemudian dari bekam itu apakah juga ada pengaruhnya terhadap hemoglobin atau HB saya? Untuk itu kami mohon saran dan petunjuk solusi dari dokter, apakah penyakit saya ini bisa disembuhkan. Kemudian untuk lebih lanjut nanti kami mohon alamat dokter, barangkali kami perlu konsultasi lebih lanjut. Untuk selanjutnya yang terakhir kami mohon kepada Al-Ustadz dan jamaah sekalian, saya secara pribadi mohon doanya agar saya diberi kekuatan, ketabahan, keikhlasan dan kesabaran di dalam menerima cobaan Allah ini. Atas semuanya kami sampaikan terima kasih. Barangkali jadinya ada cukup. Terima kasih. Akhir kata kami di kesempatan ini, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini satu saja karena udah jam 12 sedikit lagi. Silakan dokter untuk menjawabnya. Iya, saya tertarik sekali sebuah uraian suatu cerita atau suatu kasus yang sangat-sangat penting. Saya ulang kembali, antara Sidoarjo dengan Surabaya sama-sama es.
Surabaya Solo juga S. Kepala S. Tapi jarak Sidoarjo dengan Surabaya kok bisa ketemu di Solo. Jadi SSS. Sidoarjo ini, bukan Sidoarjo tapi Ya, Sido. ya betul. Oke, kita lihat. Bagi penduduk yang berada di daerah Tuban, Gresik, Sidoarjo, karena itu airnya itu banyak mengandung kalsium kapur. Rata-rata itu akan timbul suatu batu ginjal. Karena waktu itu awalnya Anda tidak hati-hati. Setelah ada gejala batu ginjal yang tidak tuntas, maka kalau itu tidak dikeluarkan, maka sangkut di dalam saluran pembuluh darah. Walaupun kamu merasa itu tiap kali bisa dikeluar karena merasa ini tidak ada gejala, maka efeknya adalah apa? Ya, salah satu adalah timbul suatu gagal ginjal. Gagal ginjal bukan timbul dalam waktu setahun, 2 tahun, tapi berarti suatu proses yang cukup panjang. Ya, akhirnya apa? Saya selalu ya tanya kepada Pak Ustadz, ya dia juga salah satu mereka atau teman-teman yang berobat sama saya. Suatu komplikasi yang paling bahaya, ya ingat ya, stroke, mata, jantung, ginjal, impoten dan kaki busuk. Bapak jawab semuanya. Yang paling bahaya apa? Jantung. Paling bahaya adalah ginjal. Sekali cuci darah tetap cuci darah. Uang habis, nyawa habis. Ya, sekali lagi saya memberikan kekuatan. Bapak tetap tabah. Ya, jangan takut. Kenapa? Saya ulang lagi karena itu start yang salah. Ya. Kalau orang yang kena gagal ginjal, ya saya ulang lagi, orang kena gagal ginjal, nomor 1, tekan darah pasti tinggi. Kedua, kreatinin pasti tinggi. Ketiga, ya natrium pasti turun, garam pasti turun, maka orangnya loyo. Ya, kalium tinggi, jantung debar-debar, hati-hati. Kalau kena ginjal, 2 jalan yang dipilih. Bisa mati cepat atau mati lambat dengan cuci darah. Bukan pertama kali cuci seminggu sekali, nanti 2 minggu, seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali. Makin lama makin ini. Bekam tidak ada. Cuci darah hanya membuang racun. Ingat sekali lagi, orang kena ginjal, HB pasti itu turun. Sel darah merah turun. Ya saya sarankan kalau itu HB turun, itu kamu harus terima. 1, HB pasti turun. Kreatinin pasti naik, hati-hati. Sebenarnya, apa kriteria untuk cuci darah? Bukan karena kreatinin di atas 10, 20, 22, tidak. Tapi ada satu lagi yang disebut cystatin C. Ya, saya bicara dengan ilmiah. Ya, jadi natrium turun. Maka orang kena gagal ginjal, tolong ingat saya, 5 pantangan. 5 pantangan. 1, minum air maksimum. Ya, maksimum 2 liter per hari. Ya, 2 hari termasuk minum obat atau sop. Ya. Tidak terkaitan dengan minum es atau air panas. Tidak. Saya dengar tadi ada mulai haus, kemungkinan dasarnya dari gagal ginjal, awal dari diabetes. Saya lihat ini. Ya, bukan berkaitan dengan cuaca. Maksimum yaitu apa? 2 liter. Kembali berapa kasus ya dari teman kita dari Madura. Dia merasa kalau gagal ginjal karena kurang minum. Maka dia 1 hari hantam 5 liter, 6 liter. Akhirnya apa? Sesak, badan gemuk. Gemuk bukan gemuk air. Ini pandang masyarakat. Mitos, kalau kena gagal ginjal karena kurang minum, dihantamnya minum air. Maka saya ulang. Dia 5. 1, minum air maksimum 2 liter. Kedua, ya, semua daging-daging dari binatang berkaki 4. Ulang lagi. Semua daging-daging dari binatang sebaiknya dihindari. Apalagi kaki meja. Ya, saya lihat tegang kali dari tadi. Ya, ketiga, buah-buahan, ya, buah-buahan yang dipotong, ya, berbuah warna coklat atau hitam. Apa? Apel. Kedua, pisang kan? Macam-macam dari Lumajang, ya kita tahu. Lumajang pisangnya apa? Besar-besar, betul? Dia sakit ginjal. Orang sakit ginjal, dianggapnya kalau makan pisang kecil kan tak apa-apanya gitu kan. Betul? Sama artinya pisang kecil dengan pisang besar, sama. Telur puyuh dengan telur yang besar, mana yang lebih banyak gizi? Puyuh. Paham itu? Ingat. Jadi saya ulang lagi, ya. Saya tambah lagi putih telur.
Kadang-kadang ibu-ibu kasih suami makan putih telur. Ya, putih telur, putihnya dikasih suami, kuningnya dia makan. Ya, yang penting dua-dua makan. Ingat, jangan dikasih putih aja. Putih kuning itu seimbang, ngerti kan? Jadi netral. Jangan lagi putih tapi yang suami istri makan kuning. Kolesterol yang tinggi yang kuning bukan yang putih loh. Paham tuh? Nah, oke. Satu lagi kita lihat, 2 ya. 1, minum air maksimum termasuk sup ya, teman-teman. Kedua, semua daging-daging dari binatang berkaki. Ketiga, yaitu buah-buahan yang dipotong berwarna. Ya, keempat, sayur-sayuran berwarna hijau, hitam, bayam, kangkung, sejenisnya harus dihindari. Kenapa? Mengandung kaliumnya tinggi. Kalau kalium tinggi di atas 10 mati mendadak. Karena jantung ya sudah. Ya, kelima, orang biasa gagal ginjal, beolnya susah, sangat keras. Maka dianggapnya kalau makan kacang, terutama gado-gado, pecel itu kacang-kacang itu kan. Nah, dilarang keras makan kacang-kacang secara langsung. Jadi ini gado-gado, pecel, rujak gitu ya. Dianggapnya kalau dia makan kacang, beolnya ini racun tambah racun. Asam urat tetap tinggi. Ya, HB pasti turun. Ingat, HB pasti turun. Kenapa? Di dalam ginjal menghasilkan sel darah merah. Tak sampai 120 hari sudah mati. Maka harus tiap kali transfusi darah. Ingat, lebih enak transfusi darah daripada kamu suntik eprek. Itu jauh lebih ini. Maka kalau kena gagal ginjal, ya itu ini adalah suatu jalan kegagalan pengobatan. Ingat, saya sebagai dokter paling takut adalah itu sebuah gagal ginjal. Yang satu-satunya adalah bukan cuci darah. Cuci darah hanya untuk sebentar waktu. Kalau Bapak pingin waktu itu senang cuci darah, makan sate kambing, sop buntut waktu saat cuci. Tapi kalau setelah cuci jangan makan lagi. Ingat, karena waktu cuci kita makan racun, racun akan dinetralisasi. Cuma ingat, ya, sebuah cuci darah bukan berjanji untuk bisa sembuh, tapi hanya memperpanjang visa hidup di dunia. Bapak jangan kecewa, tapi tetap tabah. Ya, ini adalah sebuah cobaan. Ya, apapun yang paling bagus adalah bukan karena ini, tapi yang paling bagus adalah bagaimana caranya, yaitu transplantasi ginjal. Tapi mahal sekali ya. Di Indonesia juga banyak orang yang jual ginjal. Nah, ada yang calon anggota DPR yang tidak masuk, ya gagal mau jual ginjal. Wah, lucu sekali. Ya, jadi ingat sekali Bapak ini kita dekat-dekat juga bisa nanti kalau mau ketemu saya, alamat saya juga ada. Atau di website, tadi saya di website saya ada website. Saling bisa kontak. Ya, terima kasih Bapak semuanya. Mungkin waktunya ya. Cukup. Ya ini pertanyaan tertulis nanti biar diserahkan Ustadz kepada dokter, nanti teknis menjawabnya monggo kita. Bukan, tak apa-apa, saya melalui email kan. Bisa. Tapi ada emailnya mereka? Bisa, nanti kita. Email atau HP? Bukan, HP-nya ada, saya akan balas. Kalau masing-masing tidak ada, nanti tertulisnya bisa pertanyaan melalui MTA, nanti kita bisa cetak buku atau bagaimana agar nanti. Oh, boleh. Jadi, jadi bisa untuk baca lebih umum. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kami mohon Ustadz untuk menyampaikan pertanyaan tertulis ini kepada dokter. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa dijawab secara satu persatu dan nanti kalau sudah ada jawabannya akan kita terbitkan untuk bisa diambil terutama bagi yang bertanya.